Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat bertemu pada Ramadan tahun ini. Sholawat bertangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun, selain kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ini, ada beberapa amalan yang baik ketika dilaksanakan. Salah satunya yaitu membayar zakat fitrah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa kau ma'al-rakiin, yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Nah teman-teman sekalian, dari hal tersebut, lantas siapa sih yang dikenai hukum membayar zakat fitrah ini? Tentu di antara kita mungkin ada beberapa yang masih bertanya demikian. Baik, adapun orang yang dikenai hukum untuk membayar zakat fitrah ini adalah orang muslim dan mampu untuk mengeluarkannya. Berdasarkan jumhur ulama, yang dimaksudkan dengan mampu di sini ialah mereka yang mempunyai kelebihan makanan. Maka dari itu, ketika kita merasa berada dalam kondisi yang mampu, merasa kita mampu untuk melaksanakannya dan mengeluarkannya, maka kita wajib untuk melaksanakan zakat fitrah ini, karena hukum bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya adalah wajib. Jika sudah demikian, tentu timbul pertanyaan berikutnya. Lantas untuk hitungan anak dan seorang istri yang notabene ini merupakan masih tanggungan dari seorang suami, bagaimana? Apakah mereka membayarkan zakatnya itu masing-masing? Maka menurut Imam Nawawi, seorang kepala keluarga lah yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat bagi keluarganya. Sementara menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan beberapa ulama lainnya menyebutkan bahwa seorang suamilah yang mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakat bagi istrinya, karena seorang istri ini merupakan tanggungan nafkah dari seorang suami. Adapun orang yang berhak menerima zakat ini menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Yang pertama yaitu ada orang fakir. Orang fakir ini merupakan orang yang amat sengsara hidupnya. Ia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kehidupannya. Dan yang kedua yaitu ada orang miskin. Orang miskin ini merupakan orang yang tidak bisa memenuhi atau tidak mencukupi kehidupannya. Perlu diingat bahwa orang fakir dan orang miskin ini berbeda.
Orang fakir ini merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai harta untuk memenuhi kehidupannya, sedangkan orang miskin ini orang yang masih mempunyai harta tetapi mereka tidak bisa untuk kehidupannya atau berada dalam kekurangan dan tidak mencukupi. Dan yang ketiga yaitu ada amil zakat. Amil zakat ini merupakan orang yang mengurus atau membagikan zakat. Dan yang keempat yaitu ada mu'alaf. Mu'alaf ini merupakan orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima yaitu ada budak yang dimerdekakan. Dan yang keenam yaitu ada gharim. Gharim ini merupakan orang yang mempunyai banyak hutang. Namun hutangnya ini sekadar hanya untuk kepentingan dan diniatkan bukan untuk maksiat. Dan selanjutnya yaitu ada fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berada di dalam jalan Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini merupakan orang yang sedang berada dalam perjalanan dan perjalanannya ini diniatkan bukan untuk maksiat. Teman-teman sekalian, kita semua setuju bukan bahwasanya semua syariat yang ada di dalam Islam ini dibuat karena terdapat hikmah di dalamnya yang banyak sekali. Hal ini pun berlaku untuk perintah membayar zakat tersebut, di mana ada beberapa hikmah mengapa kita diwajibkan untuk membayar zakat tersebut. Di antaranya yaitu sebagai pembersih hati kita dari berbagai macam perkara yang buruk dan tidak bermanfaat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilan jami'ah timaminkum. Idza wajatum khata'an minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.